keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Selamat pagi saudara sekalian. Kita mulai persekutuan doa pagi ini dengan berdoa. Pagi ini ya Tuhan, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersama secara online dengan saudara kami. Di tengah pergumulan berat umat manusia saat ini, juga selaku bangsa Indonesia, kami mohon berkat dan anugerah-Mu, serta firman yang memandu kami dalam pergumulan yang kami hadapi, terkait khususnya dengan COVID-19. Tidak ada masalah dalam hidup manusia ini ya Tuhan, yang tidak Engkau ketahui. Karenanya melalui firman Tuhan, kiranya kami mendapat kekuatan untuk menghadapi, dan pakai hamba-Mu menyampaikan firman-Mu yang kudus, agar firman itu menguatkan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat yang pertama sampai ke 18. Diberi judul Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuguhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggu gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tangan akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu,
laut pun menutupi mereka. Bagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya. Mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat kediaman, ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman, menyimpannya dalam hatinya, serta melaksanakannya dalam hidupnya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kitab Bilangan yang kita baca tadi adalah sepenggal kisah bangsa Israel dalam pelariannya melepaskan diri dari bangsa Mesir, melepaskan diri dari perbudakan. Setelah permohonan mereka berkali-kali ditolak, terakhir kali mereka dapat meninggalkan Mesir setelah anak-anak sulung bangsa Mesir mati. Maka bangsa Israel diizinkan meninggalkan tanah Mesir. Tentu ini kepergian mendadak, di mana bangsa Israel dapat segera pergi nyaris tanpa persiapan. Bagian yang kita baca menceritakan saat di tengah perjalanan, Raja Firaun berubah pikiran, lalu mengejar. Dan sampailah bangsa Israel pada situasi di depan ada laut Teberau. Sedangkan di belakang mereka tentara Firaun mengejar. Maju ada laut, mundur ada Raja Firaun. Akibatnya bangsa Israel panik. Tidak ada jalan lain, cuma dua pilihan. Situasi yang seperti ini sering kita ciptakan. Ada waktu kita santai, tidak kerja maksimal. Tapi begitu terdesak oleh waktu, kita panik. Berdoa mohon keajaiban. Bangsa Israel bukan berada dalam situasi seperti itu. Tapi memang Firaun dan pasukannya tiba-tiba berubah pikiran dan balik mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel tentu saja panik. Mulai Musa dipersalahkan. Mungkin juga jangan-jangan Tuhan dipersalahkan. Situasi yang sering kita hadapi saat ada waktu kita bermain, tidak belajar, tidak bekerja, tidak berusaha. Tapi ketika misalnya ada ulangan mendadak, kalau ini anak sekolah, kita menyalahkan guru kita. Saat pemerintah menyampaikan agar kita memakai masker, jaga jarak, dan sebagainya, kita abaikan. Tapi kalau kita tertular COVID-19, kita menyalahkan pemerintah. Kita mengeluh, meratap pada Tuhan.
Dalam hidup ini ada bagian yang Tuhan serahkan kepada manusia. Ada bagian yang menjadi wewenang Tuhan. Misalnya bekerja adalah bagian manusia. Juga menjaga diri, memakai masker, menjaga jarak, sebagai bagian dari pencegahan untuk mencegah penularan. Saudara, itu adalah bagian manusia. Dan jangan berharap itu adalah bagian Tuhan. Dan Tuhan bekerja bersama dengan manusia. Ketika manusia mengerjakan apa yang patut dikerjakan. Dan Tuhan mendatangkan kebaikan dan kesembuhan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup tidak mudah. Hidup adalah panduan kerja bersama Allah dan manusia. Manusia dengan sesamanya. Allah menciptakan manusia dengan batasan. Dan karenanya manusia harus senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Mendengarkan sabdanya, mentaatinya. Hari esok misalnya, kita semua tidak tahu. Bukankah kita harus selalu bersandar pada Tuhan? Bukankah banyak hal dalam hidup ini kita tidak tahu dan kita tidak kuasai? Cuma kepada Tuhan kita bersandar dan minta berkat dan penyertaan-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berjalan dengan Allah adalah beribadah, bersandar, dan selalu taat pada firman-Nya. Di dalam menjalani hidup yang kadang tidak menentu, yang serba tidak terduga. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, sebuah perjalanan yang dimulai dengan hati yang gembira, namun tiba-tiba menjadi panik karena ancaman di depan dan di belakang bangsa Israel. Maju ada laut, mundur ada tentara Firaun yang tiba-tiba mengejar. Lalu apakah kita berkata dan berpikir tidak ada jalan? Mereka yang berjalan dengan Tuhan selalu ada jalan. Kalau kanan tidak bisa, kiri tidak bisa, maju tidak mungkin, mundur juga tidak mungkin. Kita semua seharusnya ingat, ada jalan menatap Allah. Tentu bukan maksudnya hanya saat buntu baru mencari Tuhan, tetapi bahkan sepanjang perjalanan hidup kita, kita selalu mencari Tuhan. Dan saudara-saudara, kita harus ingat, seperti bangsa Israel yang berjalan dengan Musa, demikian juga kita yang berjalan bersama dengan pemerintah, dengan aturan-aturannya, dengan nasihat-nasihatnya. Coba bayangkan kalau selaku bangsa Indonesia, kita tidak patuhi seluruh perintah terkait dengan COVID-19. Jangan-jangan selaku bangsa kita akan cepat musnah. Melalui ketaatan pada pimpinan Musa, mendengar sabda Allah, ternyata mereka mampu menghadapi jalan buntu. Tidak ada jalan malapetaka, tidak ada jalan buntu bagi manusia. Sejauh kita berjalan dengan para pemimpin kita dan bersama-sama dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Saya teringat pada kisah Daud dan Goliat, anak muda yang melawan seorang prajurit berbadan besar, terlatih, dan bersenjata lengkap, yang datang bersama dengan pasukannya, yang menantang bangsa Israel. Sementara Daud cuma seorang pengembara, bersenjatakan ketapel,
lempar batu. Tetapi yang datang dalam nama Tuhan, bersama dengan Tuhan. Bagaimana Daud yang berbadan kecil itu, yang tidak punya pengalaman itu, mampu mengalahkan Goliat, seorang tentara yang terampil, terlatih, dan berbadan besar. Kini kita hadapi musuh besar lain, sekalipun berbadan kecil yang namanya virus COVID-19. Tapi besar kuasanya, menguasai banyak negara, yang membunuh, mengkarantina manusia, yang membuat kita takut, khawatir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan menjadi kuat sejauh kita mengikuti para pemimpin kita, aturan-aturan, dan bersandar pada kuasa Tuhan. Seperti bangsa Israel, tidak ada jalan buntu bersama dengan Tuhan. Apa yang nyaris tidak terbayangkan oleh manusia, saudara, Allah sanggup melakukannya. Tapi tentu jangan mengatur kapan Tuhan melakukan, bagaimana Tuhan mengerjakan, dan semuanya itu adalah wewenang dan waktu Tuhan. Karena itu mari saudara, bersama dengan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah, dan terutama dengan kuasa Allah, kita hadapi COVID-19 ini. Karena bersama dengan Allah kita akan mampu melakukan perkara-perkara besar. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami manusia ini, Bapa yang memegang kendali atas dunia ini, kami tersungkur di hadapan-Mu dan menyadari bahwa kami lemah dan tidak berdaya bila kami berjalan sendiri. Oleh sebab itu, satukan kami selaku bangsa, melakukan langkah bersama yang mampu meredam penyebaran virus ini. Kami berdoa ingin berjalan bersama dengan Tuhan yang dapat menuntun kami melewati malapetaka ini. Kami mau berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga medis, dan setiap orang yang langsung terlibat dalam proses pengobatan dan penanganan pasien COVID-19. Tuhan menjaga dan menguatkan dan memakai mereka sebagai alat kuasa di dalam kasih setia-Mu. Kami berdoa bagi keluarga mereka yang pasti merasa khawatir penularan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan melindungi mereka. Kami mau berdoa bagi saudara kami yang terkena penyakit kanker dan yang lanjut usia. Berikan kepada mereka kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan menjaga dan menyertai mereka dalam proses perawatan dan pengobatan. Dan akhirnya ya Tuhan, kami berdoa dan meyakini bahwa dalam perjuangan kami, umat manusia ini, Kau tidak meninggalkan kami. Seperti penyertaan-Mu atas umat pilihan-Mu, demikianlah kiranya penyertaan-Mu atas manusia di bumi ini, di mana kami dapat mengatasi COVID-19 dan dapat bersama-sama mengalahkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, saudara semua. Kasih Tuhan mengiringi
dengan Tuhan.